Salam sejahtera buat kita semua. Selamat hari Minggu. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah. Tenangkan hati dan pikiran kita. Jadikanlah ibadah di rumah layaknya seperti ibadah di gereja. Biarlah hati kita bersukacita menyambut kehadiran Tuhan dalam ibadah kita di rumah masing-masing. Mari kita bangkit berdiri, kita meyakini bahwa ibadah online ini terjadi karena pertolongan kita ialah di dalam nama Allah pencipta langit dan bumi yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, pohon anggur yang subur dan baik dalam tradisi Israel merupakan gambaran dari kesuburan, kemakmuran, dan segala berkat kebaikan dari Tuhan. Tanah yang subur merupakan faktor utama keberhasilan tanaman hingga panen. Kesuburan dan panen buah anggur yang melimpah sering menjadi gambaran dalam kehidupan beriman dan kesaksiannya. Umat kerap kali digambarkan sebagai kebun anggur. Sang empunya kebun, Allah sendiri, tentu berharap agar umatnya bertumbuh dan menghasilkan buah. Bertumbuh dalam Kristus, berbuah dalam karya. Inilah tema khotbah Minggu Paskah kelima. Melalui tema ini, marilah kita introspeksi pertumbuhan iman kita. Apakah sudah bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah? Apakah buahnya manis atau asam? Apakah hidup kesaksian kita telah mencerminkan kehendak Allah atau tidak? Umat Tuhan, marilah kita menyanyikan pujian dari KJ 356 bait 1 dan 2. Tinggallah dalam Yesus. Saudara-saudara, mari kita hening sejenak. Israel sering digambarkan sebagai kebun anggur kepunyaan Allah. Kebun itu dipelihara dan dijaga agar menghasilkan buah. Namun, sayangnya umat Tuhan tumbuh tidak sesuai harapan. Israel dapat menjadi gambaran kehidupan iman kita. Kita tidak tumbuh dan berbuah dengan karya nyata. Kita hanya sibuk dengan kepentingan diri sendiri. Tidak lebih baik ketimbang orang yang tidak mengenal Tuhan. Karya-karya yang kita kerjakan hanya untuk memuaskan diri sendiri sehingga tidak memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita mengakui dosa-dosa kita secara pribadi. Kita memohon Tuhan mengampuni kita dan menolong kita untuk mampu tumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus dan menghasilkan karya nyata dalam mengasihi sesama.
umat diberi kesempatan untuk mengakui dosanya secara pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami yang kami sampaikan dengan tulus dan jujur di hadapan-Mu. Ampunilah seturut dengan belas kasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus penebus dosa kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Barang siapa mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan bertekad untuk tidak melakukan dosa yang sama, maka kepadanya diberikan berita anugerah, diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan besertamu. Marilah umat Tuhan, kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menaikkan pujian dari NKB 164 bait 1-3. Kidung yang merdu di hatiku. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ada banyak pengajaran yang Kristus ajarkan kepada para murid. Bahkan untuk memudahkannya, ia menggunakan banyak perumpamaan. Mestinya itu sudah sangat jelas dan mudah untuk dipahami. Namun seringkali kami enggan untuk melakukannya. Bapa di surga, biarlah Roh Kudus pada saat ini menolong tidak hanya kami memahami, mengerti firman Tuhan yang diberitakan, tetapi menguatkan, memberikan kami keberanian firman ini dapat kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Tuhan yang tolong setiap kami yang terlibat dalam pembacaan Alkitab, pendarasan Mazmur, penyampaian khotbah, dan juga media online ini, pakailah. Sehingga kehendak Tuhan dapat dinyatakan dengan leluasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang sesungguhnya itu kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bacaan pertama terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-8, ayat 26 sampai dengan 40. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-8, ayat 26 sampai dengan 40. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah
ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku berkata kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Saud Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikianlah sabda Tuhan. berbalik kepadanya.
semua orang yang sombong di bumi kan berlutut semua di depannya, semua orang yang turun ke dalam debu kan berlutut semua di depannya, yang tak dapat terus hidup. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Dan semua anak-anak cucu kan beribadah kepada Tuhan, akan mengisahkan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang, kan beritakan keadilan Tuhan pada bangsa yang kan lahir. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Bacaan kedua terambil dari kitab 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai dengan 21. 1 Yohanes 4 ayat ke-7 sampai dengan 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jadi kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam Dia, di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata,
aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pembacaan Injil pada ibadah hari Minggu ini terambil dari Yohanes 15 ayat pertama sampai 8. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 15 ayat pertama sampai 8. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku yang dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu menjadi murid-muridku. Sampai demikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar firman-Nya, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. 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 Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Sudah setahun lebih kita tidak berjumpa dalam kebaktian di gereja. Saudara-saudara, tema kali ini bertumbuh dalam Kristus, berbuah dalam karya. Saya tentu berharap bahwa ketika kita tidak bisa pergi ke gereja, ibadah, pembinaan, dan lain bersama-sama, namun jangan berhenti bertumbuh. Jangan berhenti berkarya untuk kebaikan. Bukan menjadi sebuah halangan. Bahwa ibadah di gereja segala-galanya. Tuhan menyiapkan berbagai cara dan fasilitas untuk kita tumbuh di dalam Kristus itu dan melakukan berbagai macam karyanya. Saudara-saudara, belakangan ini tepatnya sejak
pandemi COVID-19 terjadi. Berarti tadi saya katakan sudah setahun lebih. Saya lebih intens, artinya lebih leluasa menekuni hobi berkebun. Berkebun di mana? Bukan di mana-mana, tetapi di rumah. Karena apa? Banyak jadwal pelayanan, pertemuan, rapat yang ditunda, lalu dialihkan menjadi pertemuan-pertemuan online di dunia maya. Jadilah work from home katanya. Ada banyak waktu luang di rumah. Nah, untuk menambah wawasan menanam, tadi saya katakan saya sangat hobi menanam. Selain membaca buku dan artikel, saya juga melihat dan mempelajari pengalaman orang lain bagaimana bercocok tanam yang baik. Lalu kemudian merawat tanaman itu sehingga menghasilkan buah, memetik hasil panennya. Wah, beda saudara-saudara. Kalau kita nanam sendiri, lalu kemudian berbuah, kita petik itu rasanya sesuatu banget begitu. Menyenangkan. Tidak ketinggalan sesekali saya bergabung dengan beberapa komunitas unik ini, namanya komunitas pengangguran online. Saudara-saudara, komunitas pengangguran bukan berarti isinya orang-orang yang tidak punya kerjaan, lalu kemudian ngegibah, ngegosip dan seterusnya. Maksudnya bukan itu. Ya. Jadi komunitas pengangguran ini dari kata dasarnya pengangguran, itu kata anggur. Saudara-saudara, pengangguran dari kata anggur. Jadi komunitas pengangguran adalah orang-orang yang mencintai tanaman anggur, yang memelihara dari kecil kemudian terus sampai berbuah. Mereka menanam, membudidayakan, merawat, lalu menikmati hasilnya. Menikmati proses pertumbuhan, dan kemudian ya menikmati buahnya itu tentu saja. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, semula saya tidak yakin kalau anggur itu bisa ditanam di sini, bisa ditanam di Jakarta, apalagi ditanamnya dalam pot lagi. Ternyata setelah menggali dari berbagai sumber, menanam anggur dapat dibudidayakan di sini. Bisa dilakukan di Jakarta juga. Tidak usah dengan tanah yang luas, bisa memakai media pot yang agak besar. Nah, ada berbagai varietas atau jenis anggur yang dapat tumbuh dengan subur, yang dapat berbuah lebat dan manis. Layaknya seperti yang dijual di supermarket. Benar, tadinya saya nggak percaya. Tapi setelah mempraktekkan ya saya percaya. Nah saudara-saudara, untuk pohon anggur bisa menghasilkan buah seperti yang kita inginkan, buahnya itu manis, tidak asam, tentu saja harus melewati berbagai proses perawatan. Nah, perawatan itu bertambah pelik ketika kita menanam anggur di luar habitat aslinya. Tidak seperti tanaman anggur di Indonesia yang pada umumnya dipakai sebagai tanaman hias atau pemanis halaman rumah, teras atau perteduhan, karena dia merambat di atas, kita bisa atur untuk berteduh. Di Timur Tengah, Palestina, Israel dan sekitarnya, anggur ini merupakan tanaman produktif yang dibudidayakan
dalam skala industri, artinya luas, besar. Jadi bicara anggur adalah bicara industri dan investasi yang melibatkan banyak orang. Kita lihat banyak perumpamaan tentang itu. Ada pekerja-pekerja anggur dan seterusnya. Anggur menjadi tanaman yang sangat umum dijumpai di kawasan Timur Tengah. Maka tidak mengherankan jika Yesus menggunakan perumpamaan pohon anggur. Tujuannya apa? Untuk memudahkan pendengarnya mengerti apa yang diajarkannya. Saudara-saudara, dalam perjanjian lama kebun anggur atau pokok anggur sering dipakai untuk kiasan yang merujuk, yang menunjuk Israel yang sangat diperhatikan oleh Allah. Tetapi tidak menghasilkan buah yang diharapkan. Israel begitu lupa dipelihara seperti kebun anggur, dirawat, dijaga dan seterusnya. Tetapi hasilnya tidak memuaskan. Ini kita bisa baca di dalam Hosea 10 ayat 1, dalam Yeremia 6 ayat 9, Yehezkiel 15 ayat 17 atau 17 sampai ayat 5 sampai 19 dan seterusnya, ada banyak di sana. Nah, kisah pohon anggur juga dipakai oleh Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk menggambarkan dirinya. Dengan ditambah dirinya itu pokok anggur yang benar. Nah, saudara-saudara, dengan begitu Yesus bersama dengan murid-muridnya, murid-murid ini yang nantinya disebut ranting-rantingnya, ditampilkan, diperlihatkan sebagai Israel yang benar, yang menanggapi dengan positif segala usaha Allah. Allah yang adalah pemilik kebun anggur itu, dengan nantinya menghasilkan buah yang berkualitas. Saudara-saudara, kembali ke kebun anggur nih. Pengusaha kebun anggur tentu saja memerintahkan para pegawainya untuk memotong cabang dan ranting, dan kemudian untuk apa? Ini bagian pemeliharaan. Cabang-cabang yang kebanyakan digunting, yang mati, yang kering dibersihkan. Mengapa ini semua harus dilakukan? Saudara-saudara, ternyata ini berguna agar nutrisi itu makanan yang ada diserap akar dapat terkonsentrasi, terpusatkan dengan baik ke cabang atau ranting yang kuat dan sehat. Dengan demikian pasti akan buahnya berkualitas. Saudara-saudara, saya mempraktekkan teori ini bersama dengan kelompok pengangguran itu. Dalam komunitas pengangguran, ini pasti sering didiskusikan, dibicarakan. Bagaimana pohon anggur itu bisa menghasilkan buah yang berkualitas, yang baik. Bagaimana pohon anggur itu dibentuk. Saudara-saudara, mula-mula si pengangguran itu, komunitas pengangguran, akan membiarkan pokok anggur itu tumbuh. Pokok anggur, batang utama, seringkali disebutkan batang primer, batang utama. Nah, dari pokok utama itu akan keluar nanti nih. Ini pokok utama, misalnya saya gambarkan begini gitu ya. Dari sini akan keluar banyak tunas-tunas air biasanya, karena banyak liar cabangnya. Di sini kita harus memilih, menentukan cabang yang banyak itu hanya diambil 2 atau 3 cabang saja. Jadi bayangkan dari cabang begitu besar ada banyak cabang-cabang, kita hanya menentukan 2 atau 3 cabang yang nantinya cabang-cabang ini disebut cabang sekunder. Ada primer, ada sekunder, 2 atau 3 saja. Nah, saudara-saudara,
cabang sekunder ini dirawat, dipelihara. Sampai sebesar ya kurang lebih segini ya. Sebesar jari kelingking dan sesudah warnanya coklat begitu. Nah, kita akan memilih juga dari sini beberapa anak cabang lagi. Ya, kita memilih 2 atau 3 sampai 4 cabang yang keluar dari cabang sekunder. Kemudian ini dinamakan cabang tersier. Ingat saja, primer, pokok utama, ada sekunder, ada tersier. Nah, cabang-cabang ini nantinya diharapkan keluar buah anggur. Buah anggur yang baik, yang berkualitas. Saudara-saudara, dalam proses pembentukan cabang sekunder dan cabang tersier ini, hampir setiap hari kita harus memangkas yang namanya tunas air. Tunas air yaitu tunas yang keluar, ini ada daun, lalu kemudian dari ketiaknya ini akan keluar tunas-tunas kecil. Itu harus kita potong, ya. Harus kita potong supaya apa? Memaksimalkan tadi nutrisi itu. Jadi kita harus memilih, harus fokus kepada batang atau ranting yang nantinya akan tumbuh buah dengan maksimal. Supaya nutrisi tidak terbuang percuma. Nah, pembersihan ranting dan pembuangan daun-daun tentu saja menjadi penderitaan. Saya membayangkan anggur itu ketika harus dipotong, dibersihkan, digunting itu, berarti ini menyakitkan bagi si pohon anggur. Dan saya sendiri yang melakukan memotong itu seringkali tidak tega untuk membuang pucuk, memangkas daun yang kebanyakan itu. Saya kira saya merefleksikan, Allah juga kayaknya ketika membersihkan kita, mungkin juga dia menangis, tidak tega. Tapi itu harus dilakukan demi buah yang berkualitas. Saudara-saudara, kegiatan ini dalam perumpamaan yang digunakan oleh Tuhan Yesus merupakan kegiatan pemeliharaan. Pemeliharaan kebun, pemeliharaan pohon anggur yang dilakukan oleh Bapa. Di titik ini kita harus menyadari bahwa pemeliharaan sang Bapa ini kadang tidak menyenangkan, kadang menyakitkan buat kita. Ia memotong bahkan apa yang sedang kita sukai. Ia menghilangkan kesenangan kita, atau bisa jadi orang-orang yang kepadanya kita bergantung dipanggil. Saudara-saudara, bukankah itu menyakitkan? Pada saat itu terjadi sakit dan tidak menyenangkan. Namun andaikan saja kita tahu tujuannya, sama seperti anggur yang tahu tujuan pemeliharanya untuk memangkasnya, yakni menghasilkan buah yang berkualitas, pada akhirnya kita akan bersyukur untuk perawatan yang dilakukan oleh Sang Bapa ini, oleh Allah kita. Dalam kelanjutannya, fokus pembicaraan ini bergeser dari pemeliharaan yang berupa pemangkasan pohon anggur. Fokusnya sekarang ke hubungan antara pokok anggur dengan ranting-rantingnya. Pokok yang tadi saya gambarkan dengan batang yang utama yang besar, dengan ranting-rantingnya ada hubungannya. Hubungan timbal balik dan vital antara Yesus dan murid-muridnya. Karena Yesus tahu dan sudah memberitahukan juga kepada murid-muridnya bahwa ada murid yang menyerahkan nantinya, menyerahkan dirinya dan menyangkalnya. Maka ajakan untuk tinggal dalam dirinya tidak berlebihan. Sama seperti ranting yang terlepas dari pokok anggur tidak dapat berbuah, bahkan mati. Ya tentu saja demikian. Kalau pokok ada ranting dipotong,
lalu kemudian dibiarkan, jelas akan mati. Nah, saudara-saudara, mereka akan berbuah banyak hanya ketika mereka bersama-sama dengan Yesus. Hal berbuah bukanlah prestasi sendiri, bukan bisa-bisanya sendiri. Tanpa Yesus mereka tidak menghasilkan apa-apa. Itu Yohanes 15 ayat 5 tadi yang kita baca. Apa artinya tinggal dalam Yesus? Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk mengingat-ingat kembali dalam Injil Yohanes ketika Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Lalu terjadi dialog, calon murid itu bertanya kepada Yesus, "Di manakah engkau tinggal?" Saudara-saudara, selanjutnya Yesus mengajak mereka pergi dan mari tinggallah bersama-sama dengan aku. Dari awal pesan Injil Yohanes itu sudah sangat kuat, tinggal bersama dengan Yesus. Murid-murid dipanggil untuk tinggal bersama-sama dengan Dia. Tinggal atau berada bersama dengan Yesus berarti membuat rumah kita dalam Dia. Dan membiarkan Yesus membuat rumahnya di dalam diri kita. Ada keterhubungan yang sangat erat. Kita merasa kerasan, merasa betah tinggal bersama-sama dengan Dia. Nah, saudara-saudara, kita bersama-sama dengan Dia, tinggal di dalam Dia. Dengan demikian melakukan perintah Yesus tidak sama seperti tunduk dalam arti militer. Komandan militer memerintahkan ke anak buahnya, ya mau nggak mau, suka atau nggak suka dia lakukan. Tetapi mengerjakan apa yang Yesus perintahkan adalah menyenangkan hati. Mengerti apa yang Ia kehendaki dari kita. Kita bersama-sama mempunyai satu hati, satu budi, satu roh. Tinggal bersama dengan Yesus ini dapat dipahami sebagai persahabatan yang sederhana sebetulnya, tidak rumit. Tetapi juga dapat dipahami sebagai kasih yang membakar kita. Dari tinggal bersama seperti inilah ibarat ranting yang dialiri nutrisi yang baik akan menghasilkan buah yang berkualitas, yakni karya nyata dari apa yang Yesus kehendaki. Saudara-saudara, orang Kristen dikatakan ia tinggal di dalam Yesus bila membiarkan firman-Nya, ajaran Yesus itu tinggal dalam dirinya, memenuhi akal budinya, memenuhi hatinya, dan meresapi tingkah lakunya. Tentu ini otomatis akan berdampak menghasilkan buah yang berkualitas, buah yang banyak. Bila firman Tuhan tinggal dalam kita dan kita tinggal dalam Tuhan, hidup kita terus akan bertumbuh. Ibarat anggur, kita menjadi subur dan berbuah, menghasilkan buah-buah kasih bagi sesama. Jadi buah karya kita sebenarnya ini bukanlah hal yang muluk-muluk, melainkan dampak dari Anda dan saya tinggal bersama dengan Yesus. Yesus sudah memberi diri, membuka dirinya untuk menjadi pokok anggur yang benar, untuk menjadi rumah kita, untuk tinggal bersama-sama. Marilah kita menyediakan hati diri kita untuk sungguh-sungguh tinggal di dalam Dia, supaya kita terus bertumbuh dan kemudian menghasilkan karya nyata, mengasihi sesama dan dunia ini. Tuhan Yesus menolong memberkati kita. Amin.
Umat Tuhan, marilah kita bersama orang percaya dari segala tempat dan abad kita mengucapkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan Yesus sudah membuka diri untuk kami tinggal di dalamnya. Ia menjadi pokok anggur dan kami adalah ranting-rantingnya. Biarlah kami menjadi ranting yang berkualitas, yang berbuah. Berbuah tidak hanya banyak tetapi baik. Tuhan yang menolong pertumbuhan kami. Saat ini kami mau berdoa untuk masalah-masalah pribadi kami. Tuhan yang menolong. Kami yang dalam kesulitan ekonomi, kami yang dalam menghadapi sakit penyakit, kami yang menghadapi orang-orang di sekitar kami yang pada saat ini mungkin sedang sulit, sedang sakit juga. Tuhan yang menolong, menguatkan, dan memberikan jalan yang terbaik, jalan keluar, supaya kami dapat mengatasinya. Kami mengingat teman dan saudara-saudara kami yang pada saat ini masih hidup di dalam dampak-dampak bencana alam, baik di NTT, NTB, maupun juga di daerah Jawa Timur yang diguncang gempa. Biarlah ya Bapa, sarana-sarana dapat dipulihkan kembali, tempat tinggal mereka dapat dipulihkan kembali, dan terutama juga hati mereka yang mungkin pada saat ini sedih karena kehilangan banyak hal. Tuhan yang memulihkan. Dan kiranya juga anak-anak Tuhan tidak hanya pandai bicara, pandai berdoa, melainkan juga terampil untuk menghasilkan karya nyata sebagai dampak dari buah kami tinggal bersama Yesus. Dan kami meringankan, membantu mereka supaya mereka juga dapat diringankan dari beban-beban hidup mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan khususnya oleh kami gerejamu GKI Mangga Besar. Tuhan yang berkenan memberkati, menyempurnakannya. Bapa di surga, tiliklah hati kami masing-masing, di mana kami juga memanjatkan doa-doa pribadi kami. Kami yakin Tuhan Yesus mendengarkan setiap doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Dan biarlah juga di dalam kemurahan-Mu Engkau merancangkan rancangan damai sejahtera buat setiap kami. Inilah doa kami ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita menyiapkan persembahan kita
Firman Tuhan dalam Mazmur 54 ayat 8 mengatakan, "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan." Berdasarkan firman Tuhan ini, marilah kita menyiapkan persembahan kita. Marilah umat yang dikasihi Tuhan, seperti pemazmur, kita bersyukur pada Allah dengan memberikan persembahan. Kita bersyukur bukan supaya Tuhan berbaik hati, melainkan karena Dia sudah teramat baik. Penyerahan persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA GKI Mangga Besar dengan nomor 6840299340, atau saudara dapat memasukkannya dalam amplop, tuliskan nama saudara dan jumlah nominal persembahan. Kemudian bisa dititipkan di kantor gereja pada jam kerja penata usaha melalui saudara Yuni. Mengiringi persembahan, marilah kita menaikkan pujian dari NKB 126 bait 1 dan 2. Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu. Muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Marilah kita membawa persembahan kita di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, kami ada seperti sekarang kami berada adalah karena kebaikan-Mu. Kami diberikan tubuh yang sehat, pikiran yang baik, sehingga dapat bekerja dan mencari nafkah. Itu juga karena kebaikan-Mu. Demikian juga sebagai orang tua, anak-anak kami memperhatikan dan merawat kami. Itu juga cara-Mu mengasihi kami. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur. Ya Bapa, terimalah persembahan kami sebagai cara kami bersyukur kepadamu. Berilah hikmat dan tanggung jawab kepada majelis jemaat yang dipercaya mengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara, Tuhan menghendaki kita bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Ciri pertumbuhan itu tampak dalam karya nyata yang kita lakukan. Oleh karena itu, marilah kita kembali dalam kehidupan keseharian kita dengan tekad melakukan firman Tuhan dengan baik. Saya undang untuk kita berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat 341 bait pertama sampai ketiga, Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar.
Serahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kembalilah ke dalam tugas dan tanggung jawab saudara. Hasilkanlah karya yang nyata dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.